Selamat pagi, Bu. Kami peserta Latsar CPNS Angkatan 51 Kelompok 4 ingin menjelaskan tentang bentuk keanekaragaman dan strategi membangun harmoni pada film Beta Maluku dan Laskar Pelangi. Di sini ada 3 narasumber yang sudah siap memberikan persepsi masing-masing tentang film-film tersebut serta dapat menyimpulkan hasil yang telah dipelajari dari kedua film tersebut. Dimulai dari film Beta Maluku yang akan dibawakan oleh Bapak Ade. Silahkan Bapak Ade. Bagaimana pendapat Bapak tentang keanekaragaman yang ada di film Beta Maluku, Bapak? Terima kasih Bapak Rizky atas pertanyaannya. Film Cahaya dari Timur atau Beta Maluku merupakan film yang bertemakan sepak bola. Namun di dalamnya kental dengan pesan nasionalisme dan persatuan. Film ini merupakan kisah nyata perjuangan Sani Tawainela melatih sepak bola anak-anak desa Tolehu di tengah konflik antar agama hingga menjadi juara nasional U15 nasional. Di satu sisi, film ini banyak mengajarkan tentang nasionalisme antar umat beragama. Di sisi lain, film ini menggambarkan bagaimana kacaunya situasi Ambon pada saat itu. Oke, baik. Lalu, bagaimana strategi membangun harmoni dalam film tersebut, Bapak? Harmoni pada film ini diawali dengan kekacauan atau peperangan antar suku, agama yang terjadi di Ambon, Maluku, hingga anak muda Maluku U15 berhasil menjuarai turnamen sepak bola nasional di Jakarta. Perjuangan meraih kemenangan itu tidaklah mudah. Banyak terjadi konflik antar pemain di sana yang disebabkan perbedaan suku dan agama. Di sini, Sani Tawainela berhasil mempersatukan dan membawa nama baik Maluku. Terima kasih. Oke Bapak, terima kasih jawabannya. Kita lanjutkan ke film Laskar Pelangi yang dibawakan oleh Bapak Slamet. Apakah Bapak bisa menjelaskan keanekaragaman dalam film Laskar Pelangi, Bapak? Silakan Bapak. Terima kasih Bapak Wahyu. Jadi saya akan bercerita sedikit tentang film Laskar Pelangi ini, di mana film ini berawal dari sebuah sekolah yang ingin ditutup oleh dinas karena tidak ada lagi yang mendaftar, dan pada hari itu cuman ada 9 orang, sedangkan peraturannya minimal harus 10 orang, dan ketika ingin ditutup ada 1 anak lagi, jadi bertambah mereka jadi 10 orang, dan akhirnya sekolahan ini pun tidak jadi ditutup, dan anak-anak para masyarakat miskin ini pun bersekolah di sekolahan ini dengan keterbatasan yang ada. Tetapi dengan keterbatasan tersebut mereka tidak patah semangat. Mereka selalu berusaha dengan mengikuti lomba-lomba yang ada, dan terbukti mereka pun menang dalam perlombaan tersebut. Dari sekolah yang awalnya tidak dianggap, dengan mengutamakan pendidikan karakter dan budi pengerti, anak-anak miskin ini dapat pendidikan yang sangat-sangat luar biasa dan menjadikan mereka orang-orang yang sukses. Baik, seperti itulah Bapak Wahyu singkat cerita dari film tersebut. Baik, terima kasih Bapak Slamet atas pendapatnya. Kita akan masuk ke kesimpulannya dari kedua film tersebut yang akan dibawakan oleh Ibu Sabrina. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rizky Wahyu. Baik Bu Sabrina, menurut Anda dari berbagai keanekaragaman yang terdapat di film Laskar Pelangi, nilai-nilai apa saja yang dihasilkan dari keragaman tersebut? Dan apakah terdapat nilai-nilai kehidupan yang dapat mempertahankan keragaman tersebut sehingga dapat menjadi sesuatu yang harmonis? Silahkan Ibu Sabrina. Menurut saya, terdapat berbagai nilai yang dihasilkan dari keberagaman yang ada. Yang pertama, nilai solidaritas dan persahabatan. Rasa kebersamaan dan perasaan satu dengan yang lain merupakan wujud dari sikap solidaritas yang muncul dari perbedaan yang ada. Hal ini mampu terjalin jika saling adanya rasa memiliki satu dengan yang lain. Dalam film Laskar Pelangi, nilai solidaritas ini nampak dialami pada persahabatan ke-10 anak Laskar Pelangi dalam keseharian yang selalu mereka hargai perbedaannya. Sikap kesolidaritasan ini terjalin sangat kuat. Mereka selalu bersama, baik dalam keadaan suka maupun duka.
Selain itu, rasa kesolidaritasan antar sekawan ini nampak pula pada ending cerita, ketika Lintang beberapa hari tidak kelihatan datang mengikuti kegiatan di sekolah, sehingga menimbulkan rasa kehilangan yang sangat mendalam di lubuk hati ke-9 anak Laskar Pelangi. Dan yang kedua, terdapat sikap toleransi. Toleransi merupakan suatu sikap menghargai atas perbedaan-perbedaan yang terjadi di dalam suatu masyarakat. Nilai toleransi yang terdapat di dalam film Laskar Pelangi adalah adanya toleransi antar umat beragama, budaya, adat istiadat yang terjadi di dalam masyarakat Belitung. Dan apakah terdapat nilai-nilai kehidupan yang dapat mempertahankan keragaman tersebut? Tentu jelas, terdapat nilai-nilai yang dapat memperkuat keragaman itu, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang harmonis, yaitu yang pertama, nilai keadilan. Nilai keadilan di sini didapatkan dari Bu Mus, yang tidak pernah membeda-bedakan murid-muridnya. Misalnya, saat Bu Mus yang memberikan nilai sesuai dengan hasil kerja atau karya siswanya. Ketika menilai prakarya siswa, Bu Mus memberikan nilai 9 untuk mahar, meskipun selama karir mengajarnya ia tidak pernah memberikan nilai setinggi itu. Namun, ketika Mahar dan Flo tidak memperhatikan pelajaran, akhirnya nilai-nilai mereka turun drastis. Bu Mus pun tak segan memberi angka 2 di rapor Flo, meskipun ia anak seorang staf yang telah banyak memberi sumbangan untuk sekolah. Selanjutnya, yang kedua, ada nilai kejujuran. Sikap yang mengandung nilai kejujuran memang harus diterapkan sejak usia dini. Dalam film ini, tampak bahwa kejujuran sangat dijunjung tinggi. Kebenaran harus disertai bukti yang otentik. Demi apapun, juga tak akan ditukar. Contohnya, Sahara yang tak mau berbohong. Selain itu, Mahar pun tak kalah hebatnya dengan Lintang. Iming-iming uang dari sebuah parpol tidak dihiraukan. Meskipun mereka miskin, mereka pantang melakukan rekayasa. Mereka pantang melakukan penipuan. Yang terakhir adalah nilai integritas. Pada film ini menunjukkan bagaimana kesetiaan, pengabdian, dan integritas seorang guru terhadap profesinya. Hal ini bisa dilihat dari pengorbanan Ibu Mus yang dengan gigih penuh pengorbanan mendidik para Laskar Pelangi untuk menjadi murid yang pintar dan berhasil, meskipun berbeda dalam segala keterbatasan seperti bangunan sekolah yang sederhana dan gaji yang kecil. Peran yang ditunjukkan Bu Mus ini bisa menginspirasi para guru lainnya untuk berjuang mempersiapkan masa depan sumber daya manusia yang lebih unggul. Sekian pendapat dari saya tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam film Laskar Pelangi. Lebih kurangnya mohon maaf, terima kasih. Baik, terima kasih kepada 3 narasumber yang telah memberikan pendapat serta memberikan motivasi juga makna dalam keanekaragaman dari kedua film tersebut. Diharapkan kedepannya kita sebagai calon ASN dapat memanfaatkan keanekaragaman sebagai pondasi dan kekuatan, serta membangun harmoni antar sesama walaupun berbeda latar belakang suku, ras, dan agama, agar nantinya mampu berkembang demi Indonesia yang lebih baik. Sekian podcast singkat ini, terima kasih.